warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama Adaha Lita Royani dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kepulauan Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saya akan menampilkan video uji kinerja dengan materi teks prosedur yang akan saya laksanakan pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022 di kelas 11 IPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Salam sehat. Sehat selalu. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, Pak. Ya. Tetap semangat, perhatikan kesehatan kita ya. Sebelum memulai pelajaran, di sini seperti biasanya, Ibu akan melakukan doa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Doa segera dimulai. Sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa baik. Doa kita. Ya. Setelah itu, seperti biasanya, anak-anak kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia ya. Yaitu lagunya Garuda Pancasila. Jadi yang tegak dan kokoh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pribadi bersatu, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Berikutnya saya akan melakukan esensi ya. Dengan masing-masing dengan jawab dengan suara yang lantang. Aidil, Saya, Bu. Adaha, oke. Arif, Saya, Bu. Imam Cahyo, Jupen, Saya, Bu. Hairul, Saya, Bu. Nabila, Nina, Nur Devi, Rati. Ya, alhamdulillah ya semua hari ini hadir. Ibu harapkan bagaimana kita semangat hari ini seperti lagu tadi, seperti itulah kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan kisah inspiratif. Dari kisah inspiratif ini, anak-anak dapat mengambil hikmahnya. Disaksikan ya. Halo sahabat Progres Studio, bertemu lagi di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi Purwakarta dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh kakak itu? Baik, itulah dia hikmah dari cerita kakak dan air panas. Cerita ini bisa dijadikan kisah inspiratif untuk siswa di sekolah atau diceritakan kepada si kecil sebelum mereka tidur. Nah, demikian ya cerita inspiratif tentang dua ekor kakak.
apa yang kita petik dari hikmah cerita tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan sedikit? Ya, siap. Sebelumnya ataupun prestasi kita untuk kita jangan pernah Ya, satu lagi Ibu minta siapa? Ya, silakan. selalu berterima kasih. Ya, benar. Jadi dalam hidup ini kita jangan terlena dengan apa yang ada pada saat ini. Kita harus bisa membuat suatu inovasi dan kreasi menjadi kita seorang yang kreatif. Itu juga berhubungan dengan masa depan kita. Jangan tunggu hari ini, tapi kerjakanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk menggapai cita-cita hari esok. Mengerti sampai di situ? Ya, itu bisa kita tiga. Lalu kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu masuk pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya. Minggu lalu kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, siapa yang mau tahu apa itu teks eksplanasi? Silakan, siapa yang tahu? Ya, silakan. Eksplanasi adalah teks yang membuat bagaimana atau mengapa dalam terjadi kejadian alam, budaya maupun ilmu pengetahuan. Sekarang dulu untuk pelajaran yang lain ya. Siapa lagi? Satu orang biar bisa ikut kesimpulan. Siapa lagi? Nah, satu. Ya. Teks eksplanasi itu kan merupakan kejadian sosial, alam, budaya. Nah, kejadian itu bisa terjadi di lingkungan sekitar kita, sekitar kalian semuanya. Ya, benar. Bukan untuk budaya. Apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar itu nggak apa-apa kita sampaikan. Kenapa? Eksplanasi itu ada terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya pada hari ini, eksplanasi itu adalah kejadian alam. Pada hari ini adalah terjadinya hujan. Di saat pembelajaran hari ini terjadinya hujan itu adalah salah satu contoh alam. Apa hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Materi kita hari ini adalah tentang text procedure. Hubungannya, kalau text procedure itu adalah salah satu bentuk atau cara yang dilakukan harus melalui struktur langkah-langkah dan fungsinya. Yang mana dalam text procedure itu dia mempunyai aturan-aturan tersusun secara sistematis. Jadi hubungannya apapun yang kita lakukan harus selalu dilakukan dengan mempunyai suatu urutan ataupun langkah-langkah. Apa yang membuat antara teks eksplanasi dan prosedur itu berhubungan? Ya, siapa bisa jawab? Apa yang terjadi antara teks eksplanasi dan prosedur itu berhubungan? Kenapa kedua teks tersebut? Silakan. Yes. Teks prosedur dan teks eksplanasi mempunyai keterkaitan yaitu teks eksplanasi menciptakan sebuah akibat. Nah, kalau prosedur itu apa akibatnya? Ya, benar sekali. Terima kasih. Ya, itulah dia yang dapat kita ambil. Nah, jadi anak-anak, Ibu minta tuliskan di buku latihannya. Saya minta apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian dapat dengan menggabungkan kedua teks tersebut pada pembelajaran hari ini. Tulis di buku latihan dan Ibu tuliskan. Ditulis ya. Buat tanggal ya. Boleh bertanya sama temennya kalau tidak tahu, karena ini prioritas yang dari lalu sama hari ini kita hubungkan. Bagaimana misalnya? Pertama terjadi hujan pasti otomatis mendung dulu. Nah, secara tidak langsung itu tersusun. Benar punya dulu, dulu sudah memahami. Boleh, tsunami. Tidak, bagus aja. Pintar ini. Ya, kalau sudah selesai, tutup dulu bukunya. Nanti Ibu nilai setelah proses pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita masuk ke dalam teks prosedur. Tadi Ibu sedikit sudah menghubungkan antara yang pelajaran minggu lalu dengan hari ini, yaitu apa itu teks prosedur. Pernah tidak mendengar tentang teks prosedur? Ya, mungkin di rumah gitu ya. Kalau kita di sekolah, teman-teman bilang, oh,
secara sistematis, yang mana dalam hal tersebut tersusun secara struktur, dia ada susunannya. Kenapa ini terjadi? Nanti kita kupas secara mendalam pada pembelajaran berikut. Ayo semangat, tepuk tangan dulu, semangat dulu. Jangan membawa situasi sebelum ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pelajaran kita hari ini ya. Nah, kompetensi dasarnya adalah dalam kita mempelajari untuk di sekolah ini kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, yaitu kadeknya ini pengetahuan ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itu maksudnya apa? Dalam kita menelaah ataupun menilai sesuatu teks, kita harus tahu susunannya dan bahasa yang ada dalam teks tersebut. Lihat IPK itu apa yang dicapai setelah kita menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Yang dicapai adalah kita mampu mengidentifikasikan struktur teks prosedur tersebut. Maksudnya apa? Dengan kita sudah memahami daripada KD yang sudah dibuat ini, kita jauh lebih mengetahui lagi apa itu teks prosedur. Kalau kita belajar pengetahuan, ada keterampilan. Apa itu keterampilan? Yang kita hasilkan, seperti misalnya menulis kembali, menciptakan atau membuat atau mempresentasekan. Di sini adalah 4 titik-nya: memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian IPK-nya 1. Menentukan pola perkembangan dalam menulis teks prosedur. 2. Menulis teks prosedur berdasarkan struktur kebahasaannya. Kemudian dalam kita belajar itu kita harus mempunyai tujuan. Sebelum Ibu menyampaikan ke tujuan, Ibu mau mengasih tahu metode pembelajaran kita sekali ini adalah diskusi, pembahasan, dan tanya jawab. Nah, begitu apa model yang saya pakai? Model yang saya pakai adalah discovery learning, yang mana siswa itu nanti bisa mengamati, menganalisis, menanya, dan menyimak apa yang ditampilkan dan apa yang kita belajar. Nah, siapa yang mau membacakan tujuannya? Yang akan memberikan seperti dikasihkan. Apa tujuannya? Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat. Ya. Peserta didik dapat menelaah penguasaan teks prosedur dengan tepat. Terima kasih. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu apapun yang kita pelajari, siswa itu adalah peserta didik, jadi dapat mengidentifikasikan struktur teks prosedur dengan tepat. Ada pengertian tentang teks prosedur. Siapa yang bersedia membacakan? Ya, silakan. Prosedur adalah teks yang bertopik mengenai proses, tata cara, atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Adanya teks prosedur dapat dimaknai bahwa setiap yang dilakukan memiliki proses dari mulai permulaan sampai akhir. Ya, Ibu akan jelaskan. Sebenarnya kalau kita memang memahami, kita memang bisa mengerti ya apa itu teks prosedur, kita bayangkan saja ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita pikirkan, oh iya ya, saya ketika melakukan suatu pekerjaan pasti saya mulai dari awal, ya kan? Kalau kita sudah memulai dari awal, pasti ada akhir, ada awal, ada pertengahan, dan ada akhirnya. Itu adalah salah satu teks prosedur yang kita lakukan sehari-hari tanpa sengaja. Misalnya sehari-hari kita lakukan di rumah apa? Mau makan. Nah, siapa bisa menjelaskan? Kalau mau makan, langkah awalnya apa yang dibuatkan? Apakah langsung dia nasi di depannya? Langkah awal mau makan gimana? Ya, kemudian apa? Ibu tahu? Ya, ya benar. Ya, langsung makan, langsung habis. Putri, dapat habisnya? Ya, langsung tebuk tambah lagi 2 piring. Ya, benar, itu adalah langkah-langkah yang termasuk nantinya kita bahas. Memang dalam teks prosedur itu ada beberapa bentuk ya. Dia beberapa bentuk, ada kompleks, ada sederhana, dan ada protokol. Kalau kita ingin memahami lagi, saya rasa lebih bagus kita menonton videonya ya. Yang mana video ini adalah
sudah menyaksikan ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, nah Ibu akan menjelaskan dulu ya, karena tadi itu kita sudah melihat video dari teman kita ya, Prof. Amel, cara membuat teh manis dingin. Kalau orang itu mau bilangnya apa? Baik ya, saya pernah itu di Jakarta kemarin. Saya duduk ya di kafe ya, saya malu tuh. Teh saya bangun ya, teh saya pesan teh obeng. Makanan saya datang sebut ya. Terus teh saya itu sebelumnya obeng gitu. Itu menghina saya apa gitu ya? Saya berpikir, kok saya dikasih obeng? Teh maksudnya apa? Saya minta teh obeng loh, saya bilang gitu ya. Di sini ada air teh sama obeng taruh di situ. Terus saya berpikir katanya anak saya yang salah di situ jangan teh obeng, teh manis dingin atau air dingin. Teh itu yang datang. Teh itu dia datang sama air manis dingin tadi sama si teh itu datang begini ke saya. Ada obeng yang teh obeng dingin. Dia begini ada tehnya pakai obeng juga teh itu. Namanya panggilan itu orang Bandung. Salah ya. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Nah, kita masuk ya. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur itu mempunyai ciri-ciri pertama yaitu coba tuh. Jadi lama-lama dikaitkan dengan poin-poin atau paragraf. Dua, susun secara informatif. Tiga, informal politik dan logis. Keempat, penjelasan dijabarkan detail. Kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Enam, bersifat universal. Dan tujuh, langkah-langkah berkelanjutan dengan penilaian. Nah, Ibu akan jelaskan. Apa sih maksud daripada tujuan ini? Saya menjelaskan secara semuanya ya. Dia itu memang harus berisikan langkah-langkah. Maksudnya langkah-langkah yang bagaimana? Ketika kita membuat teks prosedur, ada nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya sampai ke penyelesaian. Disusun secara informatif. Disusun itu maksudnya dilakukan bertahap-tahap, tapi tersampaikan informasi yang kita sampaikan. Langkah itu tadi saya bilang ini kemudian bersifat objektif dan logis, terima akal. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ketika kita membuat sesuatu yang memang nampak wujudnya harus diterima akal. Jadi kan benar kan? Oh berarti seperti yang mereka tadi makan. Kita mau makan sediakan piring, benar kan? Sepakat. Kedua, sediakan sendok, betul. Dan ada gelasnya. Apa fungsi dari ketiga itu? Itu secara logis adalah tata cara atau susunan ketika kita mau makan. Bersifat universal. Apa artinya? Bersifat secara umum. Kata-katanya itu yang bisa dimengerti untuk semua orang, ya, yang untuk dipahami semua orang. Dalam ciri-ciri ini sudah paham? Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya yaitu jenis teks prosedur. Dalam teks prosedur itu ada 3. Coba siapa yang bersedia membacakan? Jenis teks prosedur. Ya. Teks prosedur berat. Teks prosedur yang hanya berisikan dan atau tiga langkah saja. Teks prosedur kompleks. Ya. Teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah yang terkesan rumit dan harus dilakukan secara berurutan. Ya. Teks prosedur protokol. Teks prosedur yang berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibuat balik. Ya. Tadi Ibu secara tidak langsung sudah menjelaskan. Siapa yang berani menjelaskan lagi itu? Ya, silakan. Dikaitkan dengan video yang tadi ditampilkan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur yang hanya berisikan 2 atau tinggal langkah saja. Seperti contoh yang telah saya buat, yaitu teh obeng atau teh manis dingin, hanya membutuhkan langkah-langkah beberapa
bisa juga tidak, sesuai dengan kesukaan kita atau kemauan kita. Bisa juga di sini teks tersebut telah dibuat lalu pakai es batu atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bagus sekali. Sampai di sini paham? Kalau paham, boleh lemparkan pertanyaan kepada Amel. Jadi kita bisa saling diskusi. Oke, silakan. Bolehkah teks prosedur itu dibuat secara singkat dan padat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bolehkah teks tersebut dibuat singkat dan padat? Boleh, karena di situ ada teks prosedur digunakan. Jadi kita bisa mempercepat atau memperpadat langkah-langkah yang waktu. Benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini kita rasakan karena tadi sudah Ibu lihat ya, sudah memahami ya apa itu teks prosedur dan strukturnya, kemudian fungsinya dan apa juga tujuannya dan nilai-nilai kebahasaannya. Lalu Ibu ada buat sebuah teks prosedur yang sederhana, yaitu cara menghidupkan senter. Siapa yang mau ke depan? Silakan hadir. Silakan. Saya akan membacakan teks prosedur sederhana. Cara menghidupkan senter. Senter adalah alat yang bisa memancarkan cahaya dan berguna untuk memberi penerangan dalam gelap. Keberadaan senter menjadi sangat penting saat terjadi pemadaman listrik. Cara menggunakan senter. Masukkan baterai sesuai yang diperlukan senter pada tempat yang telah disediakan. Biasanya ada di bagian bawah senter. Setelah baterai dimasukkan dengan posisi yang benar, hidupkan senter dengan menekan tombolnya. Ya, terima kasih ya. Ini dikatakan dia teks sederhana. Kenapa? Dia tidak menyebutkan bahannya, ya kan? Dia tidak menyebutkan poin-poinnya 1, 2 susunannya, tapi tidak mengurangi maksud yang sama. Di situ kita dapat lihat kan? Nah, bagaimana kita dapat lihat dalam teks prosedur sederhana ini? Dia tidak menyebutkan bahan-bahannya kan? Ya. Jadi bahan-bahan itu digunakan ketika untuk membuat sesuatu yang menghasilkan. Kemudian kita masuk lagi ke teks prosedur kompleks. Siapa yang bersedia membacakan? Ini. Teks prosedur kompleks. Cara membuat masker susu. Bahan-bahan: 2 sendok makan susu tawar bubuk, 1 sendok makan madu murni, 1 sendok air jeruk nipis. Cara membuat: semua bahan dimasukkan dalam satu wadah, lalu aduk sampai merata. Jika sudah merata, maka masker sudah siap untuk digunakan pada wajah. Hindari pemakaian pada bibir, lubang hidung, dan juga mata. Jika sudah digunakan secara merata ke wajah, biarkan selama 10-15 menit atau hingga masker mengering. Jika sudah mengering, bilas wajah menggunakan air. Wajah Anda akan terasa lebih bersih dan segar. Ya, terima kasih ya. Di sini itulah yang kompleksnya dalam teks prosedurnya adalah dia menyebutkan ada bahan-bahannya, ya. Dapat lihat. Kemudian cara membuatnya, lalu dia ada berakhirnya. Inilah yang disebut dengan teks prosedur kompleks. Nah, sebelum kita melanjutkan, apakah kita benar-benar bisa bermain game dulu berhubungan dengan tes ini? Setuju? Setuju. Ya, geraknya harus cepat ya. Ibu ada menampilkan 2 bentuk game tapi berhubungan dengan teks prosedur. Nah, di sini ya. Ini adalah tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah masih berhubungan dengan pembelajaran kali ini. Karena dari awal sampai yang kita masuk tentang contoh teks, Ibu sudah lihat, kalian sudah memahami. Di sini adalah contohnya. Di sini Ibu sajikan tata caranya. Kalian tinggal melengketkan gambar manakah yang sesuai dengan teks tersebut, teks prosedur tersebut. Paham cara permainannya? Nah, boleh pilih gambar. Kita lihat dulu atau
berapa gambar? Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 itu sama. Kalau yang di sini temennya nanti berebut sama kelompok lain, dituliskan namanya, ini termasuk teks prosedur untuk apa? Ya, boleh semua maju. Cara berebut tidak apa-apa. Kita mulai maju. Namanya cara buat apa? Ayo. Ini adalah cara membuat apa? Donat kentang. Sudah ada namanya loh. Kenapa donat kentang dibuat keripik di sini? Loh, donat itu di mana? Di sini kan? Nah, donat di mana coba? Donat di sini. Siapa ini? Juven. Ya betul, dia kompleks benar. Ideal apa ideal? Beda sama Juven. Oke, tepuk tangan. Boleh buka buku apanya, latihannya, sini buka juga sedikit materinya ya tentang teks prosedur ini. Pernah dibagikan di sana? Nah, ya sudah ya. Nah, di sini di situ ada di materi, boleh lihat nanti materi kalian. Di situ nanti kita akan melihat apa langkah selanjutnya. Kita adalah mengerjakan LKPD. LKPD dikerjakan, tapi sebelum kita menuju ke LKPD itu, anak-anak coba buat tentang sebuah teks prosedur berdiskusi, dibuat di suatu lembaran kerja kalian. Sekarang kan sudah janji ya, minggu lalu sudah bilang suruh bawa kartunya ya, sudah disiapkan. Di situ dibuat apa yang mau dan presentasekan nanti ke depan. Sudah ada kartunya? Ya, sudah ada. Tuliskan nama di kartu itu, nanti presentase ke depan. Silakan dibuat kartunya ya. Siapa nama kelompoknya, baca. Ya tulis dulu apa judulnya yang mau dibuat. Diskusikan, kasih ide-idenya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi dari LKPD itu salah satu daripada tugas saya. Yang berikutnya itu adalah tugas peperangan. Nanti yang Ibu kasih dikumpul setelah pembelajaran ini. Nah, jadi sekarang kita masuk yaitu tentang siapa yang akan mempresentasekan, kelompok manakah yang duluan mempresentasekan. Nah, sabar dulu saya ya. Dalam presentase ini nanti kelompok lain bertanya, yang maju menjelaskan. Ya, kita tepukin tangan dulu. Silakan kelompok mana? Ya, di bawah hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat teh obeng. Dalam teks prosedur, untuk teks prosedur pasti ada tujuan. Yang pertama ada tujuan mengetahui cara Benar ya? membuat teh manis yang enak. Lalu ada alat dan bahan. Yang satu sebuah gelas, 1 buah sendok, 1 buah teh celup, gula secukupnya, 500 ml air hangat. Langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama-tama kita masukkan air hangat ke dalam gelas yang sudah disediakan.
Kemudian masukkan gula secukupnya. Dan ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari masing-masing kelompok akan kami jawab. Saya Ya, silakan. coba mau bertanya sekalian tentang kaidah kebahasaannya itu gimana? Kaidah kebahasaannya itu terdapat kata konjungsi atau penghubung. Di sini ada kemudian baru berikutnya di situ ada kata konjungsi. Terima kasih tepuk tangan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kami bacakan teks-teksnya. Itu adalah jemur kerupuk sebelum digoreng. Usahakan agar menjemur kerupuk terlebih dahulu sebelum digoreng. Yang keempat, aduk kerupuk dengan tepat saat digoreng. Aduk kerupuk atau bolak-balik kerupuk dengan tepat agar kerupuk matang sempurna dan Baik, inilah kami telah membaca struktur yang kami diskusikan tadi. Ini kami membuat teks prosedur sederhana karena tidak menjelaskan secara rinci. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Mana letak strukturnya? Nah, ini jemur kerupuk sebelum digoreng. Terus pilih penggorengan tepat untuk menggoreng kerupuk. Terus pastikan pada samping tepat. Aduk kerupuk dengan tepat saat digoreng agar kerupuk. Ya, benar. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini kami mendiskusikan Indomie rebus. Nah, terdapat prosedurnya yaitu cara memasak mie instan yang sehat dan bergizi. Mie instan adalah makanan favorit seluruh masyarakat di Asia karena mudah dan cepat cara memasaknya. Tetapi memakan mie instan terus-menerus tidak baik bagi kesehatan terutama. mudah bukan cara membuatnya. Selain sehat dan bergizi, kandungan bahan pengawet pada mie instan telah terbuang pada rebusan air yang pertama. Bahan lainnya dapat pula ditambahkan untuk meningkatkan gizi dari mie instan. Baiklah, saya membuka sesi pertanyaan. Manakah letak struktur teks tersebut? Nah, struktur tersebut ini terdapat konjungsi. Yang pertama itu kata penghubung. Di sini ada tetapi dan memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah mie instan ini merupakan makanan favorit masyarakat di Asia karena mudah disaji dan cepat cara memasaknya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini, khususnya kelas 11 IPS ya, tentang teks prosedur. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang teks prosedur itu apa ya? Apa ya? Nah? Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Nah. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teks prosedur, di mana teks pasti punya struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks prosedur sendiri adalah teks yang meliputi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah tersebut harus diikuti karena biar tersusun dan sistematis. Iya, bagus sekali. Bahwasanya teks prosedur itu membuat kita lebih memahami lagi untuk mengikuti aturan. Nah, Ibu mau bertanya sama kalian ya, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini tentang penyajian yang saya sampaikan? Membuat lebih memahami, senang, sedih, atau gimana? Kalau senang, kasih tepuk tangan untuk Ibu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini membuat kita jauh lebih memahami apa itu teks prosedur. Untuk hari ini kita sudah menyelesaikan KD di 1 yaitu mengidentifikasikan. Untuk minggu depan pertemuan kita sekali lagi yaitu kita masuk kepada 3.2 menganalisis tentang teks prosedur dan kita
menciptakan sendiri teks prosedur. Ya, mudah-mudahan apa ini kita dapat ini bermanfaat dan berkah menjadi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, tolong LKPD-nya dikumpulkan sama ketua kelas, letakkan di meja ibu, dan buku paketnya letakkan di ujung mejanya. Nah, tugasnya untuk tugas di rumah ada PR berkelompok, membuat teks prosedur berdasarkan yang ada di